Ternyata bukan cuma gara-gara salah makan itu doang. Dulu kan Surti bilang tuh Banyakan micin. makanannya kasinan ya. Iya. Nah, kolesterol, gitu-gitu bikin darah tinggi. Ternyata makan uang haram juga begitu ya. Akibatnya jadi arogan juga orang. Iya. Itulah. Korupsi jadi lebih gampang, hukumannya ringan. Orang nggak ada yang mau lagi pesugihan. Pesugihan ribet bro, harus ngawinin ratunya siluman kodok lah. Itu kalau dipakai kan bunyinya aneh ya. Kermit lah. Iya. Harus pakai tumbal lah. Pesugihan gitu. Kalau korupsi tumbalnya apa? Oh, numbalin bawahan. Dia nggak kena. Dan gue herannya itu ya, sampai hari ini nih kita ngobrol, itu masih begitu. Yeah. Apa yang salah itu coba? Yang listriknya nggak ada yang bilangin. Udah tua. Iya, udah tua. Ngamble. Tai. Sebenarnya kita mau ngobrolnya nggak terlalu serius, tapi ya kita usahakan. Nah, kita usahain agar teman-teman bisa menangkapnya dengan relax, santai, lemesin aja lemesin. Bisa. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Aduh, gila. Mana aja lu? Tas dulu. Sebulan ya? Sebulan ya? Sebulan kayak lebih deh. Lebih cuy. Nah, ya, halo kawan. Jumpa lagi di kanal Kata Mas John. Setelah lama nggak jumpa ya kan. Akhirnya kami turun gunung lagi. Kemarin habis banyak masalah di gunung, jadi harus pulang ke gunung. Habis naik gunung. Aduh, gila ya. Jadi apa aja hasil pengembaraan lu ke gunung kemarin lah? Nggak ada apa-apa, cuma begitu balik lagi ke dunia nyata tuh banyak yang bikin kaget ya. Banyak ya? Gokil emang, bangsat itu orang-orang. Atau mungkin lu kelamaan di gunung kali. Aduh, Jadi nggak tahu dunia luar ya kan, nggak dapet kabar. itu berita-berita ngagetin banget ya emang. Arogansi, ya, kecenderungan, lagi, ya kan? korupsi lagi, ya kan? Maksudnya ini negara mau dibawa kemana gitu nih orang-orang gitu semua ya kan? Padahal kita udah nasehatin ya. Iya. Nggak sampai orang juga, tiang listrik aja arogan. Iya. Tiang listrik kan suka nongkrong tuh tengah jalan berlima lah. Diklaksonin nggak mau minggir. Ya gitulah Le. Kadang-kadang gue bingung ya. Maksudnya udah terlalu banyak peristiwa, terlalu banyak kejadian yang menyakitkan hati gitu ya. Tapi kok masih berulang aja gitu ya. Iya. Ya, masalah arogansi tadi ya kita bahas tiang listrik ntar deh. Kita bahas manusianya dulu nih ya kan. Pasti itu manusia juga tuh yang bikin tiang listrik 5 di sini. Iya. Berarti itu orang arogan atau nggak ada koordinasi lah sama institusi lain waktu bangun tiang listrik. Ya, peristiwa yang paling ngagetin ya itulah. Yang beberapa waktu lalu lah, yang beberapa minggu lalu ya. Yang pemukulan Seorang anak ya. seorang anak ya kan. Itu salah satunya tuh. Itu arogansi sih memang. Arogan. Mentang-mentang. Entah apa yang bisa bikin dia sampai searogan itu gitu ya. Maksudnya, dan gue juga nggak ngeliat apa bangganya sih gitu kan. Kalau lu laki-laki gitu ya, Iya. orang udah terkapar jatuh. Gue sempat lihat videonya sih, itu Gua nggak mau. gregetan gue ngeliatnya beneran. Ternyata Ajak duel aja gitu kalau emang gila ya. kesimpulan itu kan sempat nyimpulin tuh ngobrol sama Mbak Surti. Nambahin lagi. Ternyata bukan cuma gara-gara salah makan itu doang. Dulu kan Surti bilang tuh
Banyakan micin. Makanannya kasinan ya. Iya. Nah, kolesterol, gitu-gitu bikin darah tinggi. Ternyata makan uang haram juga begitu ya. Akibatnya jadi arogan juga orang. Iya. Itulah. Apa emang itu karma bokapnya ya? Nggak tahu juga. Ya kan? Ya buat yang percaya karma ya. Cuma maksud gua akhirnya kan jadi merembet tuh ya kan. Iya, Arogan yang keterlaluan yang akhirnya berakhir ke Pidana. masalah pidana ya kan. Berujung ke meja hijau lah harusnya itu ya kan. Terus akhirnya ternyata bapaknya pejabat, ketahuan lagi ya kan, Rekeningnya gendut. duitnya banyak. Mamam. Iya tuh rumahnya gokil bro. Simpruk tuh. Nggak mikirin rumah cuy. Tapi gara-gara itu juga jadi heboh juga tuh. Apa tuh? Om Mahfud MD kan sempat apa? Nyampein ke publik. Dia dapat laporan dari PPATK ada 300 triliun lebih lah terkait sama transaksi janggal, transaksi keuangan janggal pejabat-pejabat publik. Oh ini bukan kasus yang si bapaknya itu? Mungkin termasuk salah satunya. Ya maksud gua akhirnya jadi berkembang ke arah sana lagi gitu. Bisa jadi. Nah, gara-gara itu PPATK-nya dipanggil DPR, Bro. Panggil DPR dulu maksudnya gimana? Makan siang bareng. Jadi rapat dengar pendapat tuh. Jadi katanya gue ngeliatnya sih ya DPR tuh kurang suka informasi itu dipublish ke publik. Karena Gue nggak tahu karena apa. Kalau aturannya memang menurut PPATK nggak boleh. Ada aturan terkait sama apa ya? Pokoknya nggak boleh lah. terkait apa nih informasi penyebaran? Informasi penyebaran itu tuh masalah transaksi keuangan itu. Gue lupa lagi terus tadi browsing dulu. Tapi teman-teman nanti bisa browsing juga sih. Jadi DPR keberatan kalau informasi itu dibuka ke publik. Keberatannya apa? Dasarnya ya undang-undang. Gitu. Selain itu, maksud gua DPR ini kan kadang-kadang ini juga lah ya. Mereka tuh galak kalau misalnya ada satu isu nih, gitu kan. Udah keburu ke publish, ya kan, baru galak. Biasanya gitu. Ya mungkin takutnya ada oknum-oknum anggota DPR juga ternyata yang Ikut-ikutan. ikut-ikutan. Itu dia maksud dalam gua. situ. Jadi nggak hanya melulu mereka mau menegakkan hukum, ya kan. Iya. Gua agak-agak pesimis juga itu Le. Gue sih salut juga sama Mahfud MD tuh. Berani dia. Buat gue, ya ini 300 triliun, ya elah kemarin kita 100 triliunnya kebakaran jenggot kan. Iya. Ya nggak tahu juga sih nanti update-nya bakalan kayak apa nih kasus ini. Itu yang koperasi ya, 1 triliun ya. Ini 349 lah. Kalau duitnya taruh di sini nih nggak muat kali. Di warung kopi nih, ditumpuk gitu duitnya. Nggak muat. 349 Nyawa sebelah. nyawa gudang gitu. Buat naruh duit. Gila ya. Ya terlepas itu kalau Mahfud MD kan bilangnya belum pasti itu korupsi atau bukan. Tapi kecenderungannya itu adalah tindakan pencucian uang. Dugaannya ke arah sana. Tetap aja kan, uangnya uang haram kan. Uangnya dari mana? Iya. Dan Uang harusnya siapa, ya kan? Dari siapa dan harusnya kemana? Makin ruwet sih. Jadi menurut lu sebenarnya kalau kita kan dulu di rezimnya Orde Baru, rezimnya SBY gitu ya. Kita anggap korupsi ini merajalela gitu.
nepotisme dan lain sebagainya gitu kan. Nah kemudian di eranya Jokowi ini kan Banyak yang bilang makin masif. ya sempatnya kan seolah-olah korupsi nggak ada awalnya, ya kan? Tapi di penghujung periode keduanya dia ini, ya kan, terlepas itu orang-orangnya pemerintahan atau mungkin di bawahnya lagi atau yang memang nggak berkaitan dengan dia gitu ya. Tapi ternyata ya sama gilanya, Iya. iya kan? Iya. Nah, gara-gara korupsi juga tuh marketing pesugihan pada pusing, bro. Iya. Lebih gampang korupsi daripada pesugihan sekarang. Katanya tuh gitu. Itu dia. Nah ini kan akhirnya jadi pertanyaan nih, revolusi mental yang dibangun ini Le. Wah, Itu kan. Itu jangan gitu-gitu nunjuk-nunjuk lo. Oh iya, revolusi mental. Benar. revolusi mental yang digadang-gadang dari awal, cuy. Udah sejauh mana perkembangan? Iya. Kan jadi pertanyaan itu. Iya kan? Apakah selama ini memang tidak ada atau memang ada tapi nggak ketahuan gitu kan? Iya, yang pasti itu. Korupsi jadi lebih gampang, hukumannya ringan. Orang nggak ada yang mau lagi pesugihan. Pesugihan ribet, bro. Harus ngawinin ratunya siluman kodok lah. Itu kalau dipakai kan bunyinya aneh ya. Kermit lah. Iya. Harus pakai tumbal lah. Itu pesugihan gitu. Kalau korupsi tumbalnya apa? Paling numbalin bawahan. Dia nggak kena. Kalau pesugihan ya kan tumbalnya itu ya, nggak boleh apa, makan ikan asin. Iya nggak? Iya tuh marketing pesugihan pusing tuh. Iya. Bangke kata. Mereka nggak bikin promo Le. Promo ya kan pesugihan di Mbah siapa gitu. Iya. Dapat motor. Lesu mereka tuh. Kasihan. korupsi. Ya, nggak tahu lah. Bingung juga ya. Maksudnya gimana Le? Maksudnya harus mulai dari mana lagi gitu? Iya, tapi ngomongin revolusi mental itu kan, nah kalau dikaitin sama 350 triliun transaksi janggal, itu pelakunya nggak mungkin cuma satu orang. Ya iyalah. Berapa orang yang terlibat di situ? Ada nggak orang pemerintahan, institusi-institusi pemerintah, Usaha. pengusaha? Jadi revolusi mental tuh yang dibangun fokusnya kemana nih? Ke masyarakat, institusi. Gue sendiri jadi tiba-tiba sekarang jadi bingung gitu. Sebetulnya yang dimaksud dengan revolusi mental ini apa sih gitu? Iya kan? Karena di gambaran gua revolusi mental itu tadinya kan sesuatu yang buruk diubah menjadi baik. Misalnya pelayanan publik lah. Nah, itu. Nah, ya kan? Pelayanan publik, birokrasi yang berbelit-belit jadi lebih sederhana misalnya. Ya Gara-gara itu kan, Terus itu di Kalimantan apa Sumatera ya? apaan? Ada kemacetan luar biasa tuh. Kemacetan luar biasa. Jadi ada ambulan jadi nggak bisa lewat tuh. Ya orang meninggal di ambulan. Biasanya kalau kemacetan luar biasa di puncak, Le. Agak itu nggak tahu deh. Gue lupa di Sumatera atau di Kalimantan gitu. Ya itu. Terus pelayanan BPJS juga nggak beres-beres, banyak yang komplain. Termasuk bokap tuh kemarin tuh. Gue dateng jagain, demam kan. Ya udah, kata gue nanya ke susternya, karena BPJS ya keluarga harus ikut andil perawatan. Dikompres lah. Dikompres supaya demamnya turun. Keluarga tuh yang ngompres. Iya, Padahal dia di rumah sakit. di rumah sakit. Jadi BPJS itu kayak sistem kesehatan campuran apa gitu. Iya, jadi ada partisipasi dari keluarga tuh dituntut.
Kenapa begitu ya? Nggak tahu. Tapi belum cerita nih. Kan demam tuh ya. Udah dikompres, di kening, ternyata nggak turun-turun. Gitu. Jadi kan gua harus lapor ke suster jaganya kan. Nah, suster jaganya karena di BPJS juga banyak suster magang ya. Oh, Akhirnya yang ditembak di bagian kening, di bagian kening kan habis dikompres ya. 36. Ya maksud gua itu duit 300 triliun kalau lu pakai buat pendidikan tenaga medis secara lebih berkualitas mungkin nggak ada output yang kayak gitu. Bangke gua. sebodoh itu Nah, mereka gitu ya. akhirnya gue minta tuh suster yang udah Senior lah. senior, maksudnya bukan suster magang lagi lah. Nah, bener 39 kan. Gue bilang bangke ya. Mau komplain juga gimana Oh, gitu ya. komplain gimana? Oh, suster magang ya. Kita nggak komplain aja pelayanannya begitu ya. Oh, banyak lah BPJS. Belum lama juga kan Jawa Barat ya. Jawa Barat juga ada tuh kasus BPJS. Ya itu lah. Balik ke revolusi mental tadi kan akhirnya jadi apa ya? Jadi kayak kesannya tuh retorika aja gitu. Karena akibatnya secara langsung aja ya itu tadi. Harusnya kan BPJS itu kan apa ya? Tidak lebih buruk lah harusnya dari yang berbayar, ya kan? Karena kan bayar emang. Iya. Ya maksudnya kan ada kesan kalau BPJS itu kan lebih murah, lebih ya subsidi lah, Subsidi. ya kan? Ya jangan mentang-mentang subsidi, maksud gua, terus pelayanannya juga jadi nomor 2 gitu loh maksudnya. Dapatnya suster-suster yang atau tenaga-tenaga medis yang ya sorry nih ya, bukannya kita ngeremehin ya, tapi kan fakta di lapangan kadang-kadang nggak bisa kita pungkiri gitu. Iya. Iya kan? Orang-orang yang masih magang atau apa itu mungkin karena pengalamannya kurang atau mungkin pendampingannya nggak ada dari senior-seniornya gitu kan. Akhirnya tindakan yang diambil tuh ya Secukupnya, ala kadarnya. seperlunya dan setaunya dia gitu kan. Orang biasa ngecek di jidat ya di jidat aja udah. Aduh. Sangat disayangkan sih. Dibawa kemana tuh ya? Nggak ngerti. Terus tadi juga lu bahas soal tiang listrik kan. Nah itu juga gue heran tuh. Di masa sekarang ini gitu ya. Maksudnya ketika pemerintahan saat ini tuh gencar sekali kan dengan apa pembangunan infrastruktur, ya kan, di mana-mana jembatan, jalan raya, apa segala macam. Terus ya revolusi mental tadi itu yang mungkin dari beberapa bidang juga masih kita pertanyakan lah keberhasilannya gitu kan, atau sudah sampai sejauh mana menjangkaunya gitu kan. Nah tapi yang gue heran juga, gue kemarin lewat di komplek rumah gue tuh kan ada pintu belakang, ada pintu depan. Nah, lewat pintu belakang nih gue. Beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun lalu malah. Itu lo tahu kan kabel listrik apa tiang-tiang kabel listrik gitu kan di atasnya. Ini mah kagak di atas sih. Amplek. Ngampleh. Begini cuy. Bahaya tuh. Paling ya kalau pemain NBA lewat situ dia nggak nunduk mah matang gitu lah. Sundul gitu sama dia. Ngeri cuy ngeliatnya. Dan gue heran ya itu ya. Sampai hari ini nih kita ngobrol, itu masih begitu. Iya.
Apa yang salah itu coba? Tiang listriknya nggak ada yang bilangin. Udah tua, Iya, udah tua. ngamble. Tai. Oh itu Tangsel juga ada tuh kayak gitu. Udah miring gua. Sama warga cuma diikat doang jadinya. Tapi udah dibenerin sih kayaknya. Tapi prosesnya lama banget, kayak sebulan lebih baru dibenerin. Masih mending dibenerin. Coba lu ntar kalau main ke rumah gua atau lu lihat deh lewat. Masih ada itu. Maksud gua apa susahnya sih ngencengin kabel listrik itu? Kerja sehari 2 hari kali, Le. Iya kan? Anggaran. Hah? Anggarannya kalau Itu anggaran siapa? nggak tahu Pemda apa PLN. Nggak ngerti juga gue ya. Tapi antara dua itulah. PLN kali ya. Oke deh. Iya, terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan kami lagi. Semoga bulan puasa kalian lancar-lancar aja. Kita belum ini. Selamat menunaikan ibadah Iya. puasa. Ibadah puasanya lancar-lancar aja. Kita semua bisa dapat hidayah, termasuk yang arogan-arogan itu. Oke, Iya. kita Mudah-mudahan ketemu lagi setelah yang satu ini. Terima kasih banyak. Yes.